Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana duduk kita di tempat yang penuh keberkahan, dalam suatu majelis yang ada keberkahan, imtithal amal i'timazal barakah, untuk kita memetik ibarat buah, ini buah daripada tanaman keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu di yaumil qiyamah kelak. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Sarifuddin, matan Allah betul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Habibana Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Syahab, mudah-mudahan diberi sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan kepada Sultan Bed Bapak Haji Warso, mudah-mudahan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, disatafiahkan badan. Dan kepada antum semua jamaah majelis daripada Ustaz Sarifuddin, mudah-mudahan diberi keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hidayah, pintu ketika kita melihat suatu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kita melakukan sholat subuh yang dikatakan fardu hukumnya, terus sholat 5 waktu yang dikatakan fardu hukumnya, terus ketika Jum'ah fardu ain. Lebih lagi, berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Allah menginginkan sesuatu ini, sesuatu yang sudah barang tentu baik. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Diri Allah ini apa, Bib? Diri Allah ini bukan berarti rupa atau bentuk, bukan. Allah mukhallafat bil hawadith. Dalam sifat 20 sudah dikatakan Allah wajibul wujud. Nah, harus kita menyatakan Allah ada. Nah, segala sesuatu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, berpulang kepada Allah. Dan sehingga seorang itu melaksanakan fardu subuh, dikerjakan dengan tumakninah khusyuk, mendapatkan pahala. Pahalanya itu, sholat itu, yang fardu itu 500 tahun sekali sholat. Berarti luar biasa. Hidup kita paling cuma 70, 80, 90, udah selesai. Tapi itu pahala yang Allah berikan. Maka Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim, bahwa memang Allah perlihatkan kepada kita begitu banyak rahmatnya ketimbang murkanya. Inna dina indallahil Islam, dikatakan. Kenapa kita ngerti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita ngerti kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Al-Qur'an? Kenapa kita ngerti akhlak Nabi Muhammad, yaitu hadis Rasul yang dikatakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah di situ ada satu pintu yang mungkin insya Allah Allah berikan ketukan di hati. Karena Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi menyuruhkan kita untuk kita menanamkan di hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang akan berkumpul dengan sesuatu yang dia inginkan. Rasul mengatakan almar'u ma'amman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan apa yang dia suka. Andai kata kegemarannya khusyuk tumakninah dalam mengerjakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib 5 waktu, berarti kafah, cukup ibadahnya, gak akan susah insya Allah masuk ke dalam surga. Dikatakan tadi luar biasa Ustaz Sarifuddin, ahlu tuqa, orang yang bertakwa, ada cahaya di wajah orang ini. Yang di zaman Nabi SAW hidup, dikatakan idza ru'u dzukirallah, ketika sahabat Rasul melihat Nabi, ada wajah Allah di wajah Rasulullah SAW. Kenapa? Mengingatkan ibadah, bukan hanya sekedar itu. Karena dikatakan dulu di ketika Rasul berbentuk nur, cahaya, qabla yakhluqa Adam, dikatakan itu Allah buat nur itu, nur Nabi dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beruntung, kita ini mendapatkan syurul barakah daripada keberkahan megam Nabi SAW.
sampai ada makam-makam wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Makam Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, ada makam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Empang Bogor, ada makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Keramat Luar Batang Jakarta. Kita merasakan keberkahan ini apa karena siapa? Bukan. Atau karena Nabi? Iya. Dan segala sesuatu itu Allah peruntukkan li Habibina Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti subuh ini kita kerjakan untuk kita mendapatkan pahala, iya, untuk dihapuskan dosa dan istighfar. Setelah salam salat istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa kita beristighfar? Karena untuk kita jaga-jaga dari apa? Dari api yang menyala. Ku anfusakum wa ahlikumu naro. Al-Quran ini disentuh, kalau kita lupa wudhu pasti istighfar. Karena apa? Itu untuk kita jaga-jaga daripada hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mendengar di saat kita ghaflah, lupa. Dan bahkan memang lupa ini nggak diperhitungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya lupa. Tapi kalau orang dia main-main dengan agama, akhirnya sengsara dunia akhirat. Kalau ia merendahkan apa segala sesuatu yang berhubungan dengan din agama, dia akan menderita dunia akhirat. Terutama satu manusia yang kita muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah abadikan beliau Rasulullah di Al-Quran, di surah Al-Ahzab. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Memang dikatakan sekumpulan orang-orang seperti kita ini istimewa, spesial. Memang Allah menjadikan kita ini insya Allah ahlil jannah, amin. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di diri kita. Apa? Hubbur Rasul, kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang sengsara di dunia? Kenapa? Karena bughdur Rasul, karena membenci Nabi SAW dengan segala macam tingkah lakunya. Ada yang kafir, ada yang nggak beragama seperti agama kita. Dan segala sesuatu ini yang Allah tentukan di malam ini, keberkahan yang Allah berikan. Kenapa? Lituzakirullah, untuk kita beribadah kepada Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan, Nabi Muhammad SAW itu belum pernah sesekalipun waktu lupa kepada Allah. Kenapa? Karena uswatun hasanah, suri tauladan Rasul. Andai kata na'udzubillah min dzalik, Nabi nggak begitu, kita asal-asalan. Nabi nggak seperti itu mengingat Allah selalu, kita akan berantakan, hancur, dan Allah abaikan. Lihat iblis, laknatullah. Begitu itu murka Allah kepada iblis. Aba wastakbara. Ia mengabaikan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga Allah laknat, Allah keluarkan minal jannah, dari surga iblis itu. Allah tangguhkan sampai yaumul jum'ah, sampai kiamat itu di hari Jumat. Ini malam yang dikatakan itu selalu malam itu ada bulan. Di malam hari kadang nggak kelihatan karena mendung. Iya. Tapi Allah selalu berangkatkan malam dan siang. Allah nggak zalim. Allah nggak hilangkan itu siang, gempar seluruh alam. Enggak, Allah nggak buat seperti itu. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Tapi ketika kau mukmin, kau dizalimi orang, wallahi Allah akan hancurkan orang itu sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena hidup kita ini di tangan Allah. Dikatakan min baini asabi, hati kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya mata kita, bukan hanya tubuh kita, tapi hati kita, min baini asabi. Allah yang ngatur ke kanan ke kirinya. Tadi Ustaz Sarifuddin bilang, kadang orang hati itu iman naik turun. Ya, iman kadang kalau kita khusyuk tumakninah, ibadah tambah kita merindukan segala macam kebaikan. Ya, malas untuk berbuat maksiat. Tapi ketika melorot itu kepleset iman, ya kita gampang melakukan kejahilan. Tapi tidak apa-apa, Allah Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Apa mengasihi? Diampunkan nggak diberi ampun berarti nggak memberi Allah. Ya, Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah beri sesuatu. Apa hasil tobatmu, atau tobat nasuha, atau tobat dari perkara-perkara itu dosa-dosa kecil. Di dunia ini malam itu lama malam, siang ayo maksiat yang siang, maksiat yang malam.
terus setiap hari dengan istighfar setelah sholat 5 waktu, setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar. Berarti kita punya ikhtiar untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak sholawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan guru Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas di Bekasi, apa dikatakan? Menyebut nama Muhammad termasuk sholawat, begitu. Memang nama Muhammad aja, anak kita punya anak dikasih nama Muhammad, itu di barzah dapat syafaat dari nama, begitu. Itu keutamaan di antara kekuatan sir sunnah Nabi SAW. Dikatakan, maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, nawafil perintah sunnah ini untuk kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Allah berikan kecintaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat seorang hamba dicinta Khalik Tuhannya yang menciptakannya. Karena apa? Sudah barang tentu ini yang kita harapkan, menjadi mukmin yang pandai bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, perintah Allah. Dan Allah berketerusan di sana fi'lan amr. Allah berketerusan bersalawat ke Rasulullah sampai yaumil qiyamah, sampai kapanpun waktu. Itu dalam tafsir ayat itu seperti itu. Bagaimana salawat Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita terus bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu salu, diperintahkan Allah orang yang beriman 25 rasul, anbiya'i wal mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, 1000 sekian itu nabi, 300 sekian rasul, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang kita malu, kenapa? Karena mungkin kita jarang solawat ke Rasulullah. Kadang kita malu, kenapa? Karena khusyuknya sholat ini kadang harus masih naik turun iman. Kenapa? Karena Allah segala sesuatu Allah yang ngatur. Berserah kepada Allah segala sesuatu Allah yang jadikan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini Yasin qalbuhul Quran, hatinya Quran. Ketika Al-Quran itu tinggal di hati seorang mukmin, wallahi karena apa? Itu terbuka hatinya. Allah berikan Futuhul Arifin yang dikatakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Banyak kita tanamkan di hati kita mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah akan lihat, kita terlihat, kita diberi Allah asrar, kita mempunyai surur di sodrun, di hati kita ini, dalam hati kita ini. Allah dalam Al-Isra mengatakan, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Seperti itu, fa inna ma'al usri yusran. Itu malam, itu terus siang, setelahnya orang bahagia ada susah terus, silih berganti terus hidup. Dan di sana itu detak itu Al-Quran Al-Karim, Yasin wal Quranil Hakim. Itu yang dikatakan Qalbuhul Quran, suratul Yasin. Qala Rasul yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Maka keberkahan sunnah Rasulullah menjadikan kita insyaallah husnul khatimah selama di dunia ini, mendapatkan kesenangan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.